Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami sadar akan segala kesalahan kami. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan. Setiap devices kami akan jalan dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan terganggu oleh apapun juga ya Bapa. Terima kasih agar kami bisa melakukan pujian penyembahan dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, karena hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah ya Bapa. Kami siap untuk melakukannya dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Pujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat melayani Pak Dodi dan Maynard dan Bapak Pendeta Giri sama Timbang. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Maaf Pak Geri, saya keluar dari co-hostnya Pak. Ya, ada gambarnya Pak. Yang satu, yang gambar Pak, yang ada layarnya. Kenapa Pak Dodi? Co-host saya hilang. Oh, Bapak jadi hilang. Ya, yang ada gambar juga, yang ada video. Saya tidak bisa Pak, Bapak harus jadikan diri Bapak sendiri co-host gitu. Oh, Bapak sudah jadi host soalnya. Oh, sorry. Ya, baik. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pagi ini dengan ucapan syukur. Terima kasih buat setiap kehadiran kita bersama-sama. Kita akan masuk dalam penyembahan kita di hadapan Bapa kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kami yang sudah ada bersama-sama pagi ini. Kami mau puji sembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau di atas segala-galanya Bapa. Kami mau sambut hari ini, kami mau mulai hari ini Bapa. Dalam kasih anugerah-Mu Tuhan, dan mengingat betapa baik, betapa setianya Engkau. Engkau sudah menyediakan, sebelum hari ini ada, Engkau sudah menyediakan segalanya. Terima kasih Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari katakan sama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku,
Dari semua Kau segalanya, tenanglah jiwaku, aman hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Bapa, dirasakan kasih anugerah-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena dalam segala keadaan kami, Engkau masih memberi kami waktu dan kesempatan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami mau Tuhan alami hari ini, sepanjang hari ini bahkan. Alami perjalanan iman, kasih kami, pengharapan kami bersama Engkau Bapa. Bersama kasih anugerah-Mu Tuhan. Dalam kesetiaan-Mu bagi kami. Kami mau melihat bagaimana Tuhan, sebagaimana hari-hari yang lalu, Engkau gembala kami yang baik. Sebagaimana janji-Mu Tuhan, Engkau membaringkan kami di rumput yang hijau. Engkau menyediakan makanan kami di hadapan para lawan kami Tuhan. Terima kasih Engkau menuntun kami di jalan yang benar Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kau segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita ganti sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu,
Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan sekali lagi. Tunjukkan kasih setia, Kau setia Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Dia setia dalam hidup kita. Dia tahu apa yang kita perlukan pagi hari ini. Bapa, Kau setia. Dan pujilah nama-Mu Bapa, dan pujilah nama-Mu Tuhan. Kau yang hadir di tengah kami, Kau yang sedang melawat kami, Kau yang menjamah kami melalui Roh-Mu yang kudus dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat setiap kami pagi ini Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu sepanjang hari ini Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam setiap pikiran kami. Jadilah kehendak-Mu dalam setiap perkataan kami, perbuatan kami Tuhan. Hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, Bapa kau setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Bawa kami lebih dalam pagi ini, apapun situasi dan keadaan kami yang kami sedang alami secara pribadi Tuhan. Bahkan ketika kami juga sebagai hamba-hamba-Mu sudah melayani Engkau, kami sudah Tuhan melakukan bagian-bagian kami sebagaimana panggilan yang Kau sudah tetapkan bagi kami. Namun sadar Bapa, sungguh kami membutuhkan Engkau dan tanpa Engkau kami tidak ada artinya apapun. Kasih anugerah-Mu memenuhi setiap kami pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Bawa kami lebih dalam. Mari Bapak Ibu, dalam kesetiaan Bapa kita. Pagi ini, sesuatu yang kita bawa di hadapannya hanya puji dan sembah kita di hadapannya, saudara. Mungkin kita tidak sedang bersama-sama secara fisik dalam satu ruangan yang akan membawa kita dalam satu sukacita pasti, karena kita bisa bersama-sama dalam satu ruangan. Kita dapat saling menatap, kita dapat saling melihat gestur tubuh kita. Kita dapat bersyukur melihat setiap kita semua sehat. Ibu Noni dalam keadaan sehat, Pak Riksen sedang sehat, Pak Umbu Kaludang juga, Ibu Marieta, semua kita dalam kondisi sehat. Ibu Olga, Pak Yusuf, Bu Ina Rido, setiap kita yang ada bersama-sama. Kita dapat bersyukur untuk Natalia, Ibu Acing juga. Dapat bersyukur ketika kita dapat dalam satu ruang, satu gedung. Tetapi sesungguhnya saudara kita tetap bersyukur juga. Bahkan lebih lagi, karena kita terpisah jauh dari jarak dan waktu. Bahkan dengan lautan yang terhampar di sekitar kita. Dan yang satu hal yang kita dapat syukuri adalah kasih anugerah, kuasa Roh-Nya dapat melawat kita di mana saja kita berada. Itu sebabnya kita mau pagi hari ini angkat suara kita, angkat hati kita untuk membawa satu pujian terbaik kepadanya. Pujian yang tulus dari hati kita. Dan sementara itu kita serahkan apapun yang menjadi pergumulan kekhawatiran kita sepanjang hari ini, apa yang kita sedang pikirkan untuk hari ini, kita serahkan di dalam tangan kasih-Nya. Terima kasih Bapa. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat
Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik selamanya. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku terdepan putus Tuhan, hatiku padanya syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Korban syukur ketepan putus Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Semua angkat suara kita katakan, ku bawa di hari ini Bapa, ku bawa Bapa, ku bawa korban syukur ke depan Tuhan baik selamanya. Korban syukur ke depan hatiku limpah dengan syukur, Tuhan baik, oh selamanya. Korban syukur ke depan putusmu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Sebab Tuhan baik selamanya. Sebab Tuhan baik, katakan Tuhan baik selamanya. Sebab Tuhan baik selamanya. Sebab Tuhan baik. Oh, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Mari angkat mazmur pujian kita kepadanya, katakan Tuhan, Engkau baik Tuhan.
Engkau baik ya Tuhan. Dalam siksa apapun yang aku sedang alami pagi hari ini, Engkau baik Tuhan. Dengan segala situasi yang aku lihat, aku rasakan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Terpuji namamu. Terpuji namamu Bapa. Kita akan naikkan doa-doa syukur kita pagi hari ini. Dengan hormat saya mengundang Ibu Noni nanti naikkan doa syukur atas segala sesuatu, atas sahabat 7 Indonesia, atas bangsa negara kita, atas apapun yang Roh Kudus ingin kita naikkan syukur pagi ini. Naikkan syukur pagi ini. Angkat suara kita saudara. Angkat suara kita, nyanyikan sekali lagi, dan nanti Ibu Noni akan memimpin kita dalam doa syukur kita. Katakan, ku bawa pagi ini Tuhan. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku important unto you, sebab Tuhan baik. Oh, Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik. Ungkapan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami hanya bisa berkata, terima kasih buat kebaikan-Mu yang begitu dahsyat, begitu luar biasa kehidupan kami. Kami hanya mau bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami hanya mau bilang terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu dahsyat, begitu luar biasa di atas kehidupan kami. Kalau kembali kami ada Tuhan, kami ada di Zoom Sahabat 7 Indonesia di pagi hari ini. Bukan kekuatan kemampuan kami Tuhan, tetapi semata-mata karena Allah yang memanggil kami, Allah yang sudah memilih kami, Allah yang sudah merindukan, Allah yang kami senantiasa rindukan di atas kehidupan kami, sehingga Engkau satukan kami di Sahabat 7 Indonesia. Tuhan, kami hanya bisa berkata, terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu yang kami rasakan. Kami boleh bangun di pagi hari ini, menikmati kasih-Mu, menikmati udara yang segar, menikmati kasih-Mu, napas yang baru yang Engkau berikan di atas kehidupan kami. Kami katakan, selagi kami ada, selagi kami bernapas Tuhan, biarlah napas kami selalu memuliakan Engkau. Biarlah kehidupan kami Tuhan tahu senantiasa mencari Engkau di atas kehidupan kami. Dan di pagi hari ini kami ada di altar-Mu Tuhan. Di pagi hari ini kami ada di hadapan hadirat-Mu. Di pagi hari ini Tuhan kami ada Tuhan. Kami merindukan Engkau di atas kehidupan kami. Kami percaya saat kami memuji-muji Engkau, saat kami mengagungkan, saat kami menyembah, maka hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan di atas puji-pujian kami. Engkau selalu bertahta, Engkau selalu ada di atas kehidupan kami. Inilah yang membuat kami senantiasa bersyukur kepadamu. Karena kasih setiamu, karena kebaikanmu yang kami rasakan di atas kehidupan kami. Inilah Sahabat 7 Indonesia Tuhan. Kami ada di pagi hari ini, kami ada 15 partisipan Tuhan. Kami percaya kami terkumpul di Sahabat 7 Indonesia Tuhan.
Kami percaya sahabat 7 Indonesia yang Engkau Tuhan sudah satukan kami di tempat ini. Kami meminta biarlah Allah terus bekerja di sahabat 7 Indonesia. Biarlah Allah terus berkarya di sahabat 7 Indonesia Tuhan. Sehingga sahabat 7 bisa Tuhan senantiasa berdampak, bisa menjadi rekan sekerja alam untuk kami yang ada di dalamnya boleh berdampak. Kami minta di dalam nama Yesus, biarlah Allah terus bekerja di sahabat 7 Indonesia. Kalau sahabat 7 Indonesia boleh ada Tuhan sampai hari ini semua karena campur tangan Tuhan. Ini semua karena Allah yang berkarya di sahabat 7 Indonesia. Kerjakanlah Tuhan apa maumu di sahabat 7 Indonesia. Kerjakanlah Tuhan apa yang menjadi perintahmu di sahabat 7 Indonesia. Sehingga kami yang ada di dalamnya, bahkan tim manajemen yang ada di dalamnya, boleh mengetahui, boleh Tuhan menjalankan apa mau Tuhan bagi sahabat 7 Indonesia. Tapi kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, kalau kami masih ada, boleh tergabung di tempat ini. Ini semua karena campur tangan alam. Kami berdoa buat kami Tuhan yang ada di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bukan kuat kami, bukan gagah kami, tetapi semua karena kebaikan Allah. Allah himpunkan kami. Tuhan, ada masalah pergumulan kehidupan kami, tetapi kami bersyukur kami tidak terbawa terus dengan masalah kehidupan kami. Kami Tuhan, meskipun iblis intimidasi kami dengan masalah tantangan, tetapi Tuhan kami tahu kala tantangan masalah datang akan menghimpit kehidupan kami datang kepada Tuhan. Dan di pagi hari ini kami ada, kami mengangkat tangan kami sebagai ungkapan syukur kami bahwa kalau kami boleh melewati semua masalah tantangan ini karena kebaikan Allah, ini semua karena campur tangan alam. Dan di pagi hari ini kami bersyukur, kami katakan terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat campur tangan-Mu Tuhan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, sehingga kami boleh meluapkan kerinduan kami di hadapan hadirat-Mu. Kami senantiasa melepaskan rindu dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah di saat kami memuji-muji Engkau, di saat kami ada di hadirat-Mu di pagi hari ini, kami percaya Allah ada bersama-sama dengan kami. Allah terus berkarya di sahabat 7 Indonesia di pagi hari ini. Kami juga bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur tidak secara kebetulan Engkau tempatkan di Indonesia, tidak secara kebetulan Engkau tempatkan kami Tuhan di daerah-daerah, dan kami bersyukur kami ada di Indonesia. Meskipun tidak bertemu muka dengan Tuhan partisipan yang ada di pagi hari ini, tapi kami bersyukur kami boleh ada bersatu, kami boleh ada dari berbagai daerah berkumpul di tempat ini. Semua ini adalah kebaikan Allah, ada rencana Allah, ada maksud Allah. Kami ada di Indonesia, kami ada di kota-kota. Kami hanya bisa berdoa Tuhan, terima kasih buat penjagaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu bagi Indonesia. Kami hanya bisa berkata kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan bangsa kami di mana anak-anak Tuhan. Kami hanya bisa berkata teruslah bekerja Tuhan di Indonesia, di bangsa Indonesia, 38 provinsi, 514 kabupaten dan kota. Teruslah bekerja Tuhan, sehingga kami akan melihat akan banyak Tuhan tuai-tuai terjadi, akan ada kebangunan-kebangunan rohani. Kami bersyukur, terima kasih kalau kami yang Kau izinkan kami ada di Indonesia. Kami percaya akan ada kebangunan-kebangunan rohani akan terjadi, dan kami merindukan sahabat 7 Indonesia akan melakukan hal ini, akan melihat visi misi Allah ke depan Tuhan, sehingga kami berkata kami bersyukur kalau Allah membentuk sahabat 7 dan membawa kami di sahabat 7. Kami percaya ada sesuatu yang Allah akan lakukan. Kami hanya berkata terima kasih Tuhan buat kebaikan campur tangan-Mu. Terima kasih buat Engkau sudah menyatukan kami ada di sahabat 7. Kami percaya Tuhan berkaryalah terus di sahabat 7. Pegang terus sahabat 7. Sehingga kami akan melihat sahabat 7 Indonesia
akan semakin bergerak Amin. maju, akan mengibarkan Injil Kerajaan Allah, sehingga lewat sahabat tujuh Indonesia banyak jiwa-jiwa yang dibebaskan, banyak jiwa yang diteguhkan, banyak jiwa Amin. yang dibawa kepada Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini, berterima kasih Tuhan sekali lagi buat kebaikan Allah di atas kehidupan kami, meskipun kami yang ada, bahkan tim manajemen yang ada Tuhan, kami tahu kami memiliki aktivitas masing-masing, tapi kami bersyukur kalau di pagi hari ini Allah lakukan kembali Tuhan untuk kami saling melepaskan rindu satu dengan yang lain. Terlebih kami meminta hadirat-Mu Tuhan terus bekerja di atas kehidupan kami semua yang ada, baik di manajemen maupun Tuhan kami semua perpan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami tidak sanggup membalas kasih setia kebaikan-Mu selain kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan Allah di dalam kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih. Amin. Amin. Ibu Noni, terima kasih. Bukankah Allah kita baik, saudara? Mari kita angkat suara kita. Angkat suara kita. Kalau saudara juga butuh khusus dukungan doa, sebagaimana Pak Yusuf sudah chat di dalam, Bu Oli juga menuliskan apa yang menjadi kebutuhan doa kita. Kita nanti akan doakan secara khusus. Nanti Pak Geri yang akan memimpin doa-doa kita. Tapi sebelumnya kita nyanyikan pujian ini, saya ingin sedikit berbagi dengan satu kebenaran firman Tuhan, saudara, sebelum kita sembah tinggikan Dia. Ada satu pernyataan firman Tuhan dikatakan di dalam Efesus pasal di 1 Korintus 1 ayat yang ke-13 dan ke-14. Saya bacakan sebentar Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 16, 1 Korintus pasal 16 ayat 13 dan ke-14. 1 Korintus pasal 16 ayat ke-13 dan ke-14 berkata demikian. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saya ulangi, saudara. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Ini bukan bicara kekuatan kaki kita, saudara, untuk berdiri, melangkah. Tapi berdirilah teguh dalam iman. Itu tidak mudah. Tetapi firman Tuhan katakan, orang benar hidup dalam iman, percaya, saudara. Dikatakan bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Dalam konteks sikap laki-laki yang saya baca bukan bicara tentang gender, saudara. Tapi kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bersikaplah menjadi seseorang yang dewasa. Karena kata-kata yang sesungguhnya adalah mengungkapkan laki-laki, kanak-kanak atau dewasa. Yang artinya bukan bicara tentang gender, tapi berbicara tentang kedewasaan kehidupan kita, iman kita, pengharapan kita. Lalu dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saya ingin tambahkan sedikit, nanti kita sembah Tuhan sekali lagi. Dan saya menyerahkan pada Pak Geri juga yang mungkin mendapat pesan Tuhan, atau kita nanti akan berdoa khusus. Ada anak saya juga, Natalia, yang seorang anak muda yang seorang pendoa juga. Nanti mungkin di akhir Natalia akan berdoa khusus buat generasi muda di Indonesia. Kita nyanyi, saya mau sampaikan sedikit, tambahkan sedikit tentang kata berjaga-jaga, Bapak Ibu. Kata berjaga-jaga ditulis dengan kata aslinya bagus ya, kita gampang mengingatnya. Katanya bagus. Gregoreo. Jadi berjaga-jaga itu Gregoreo. Gregoreo. Waduh. Enak nih kata-katanya. Kalau saya bilang saya bilang Pak Geri, atau Bu Oli, atau Pak Dixon, hari ini Gregoreo, aduh, hari ini berjaga-jaga gitu. Atau orang di rumah, ayo kamu depan ya, berjaga-jaga, Gregoreo gitu. Nah itu kata-kata ini muncul banyak dalam kata Alkitab di
tulis bahkan dalam perjanjian lama pun dalam Nehemia pasal 7. Di sana juga dikatakan Gregorio di sana mengarahkan kepada kata-kata untuk menjaga sebuah kota. Gregorio, atau menjaga sebuah pintu, bersiap-siap melakukan sesuatu, atau seseorang yang diharuskan menunggu sesuatu. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 3 dikatakan mengantisipasi sesuatu, Saudara, bukankah kita juga ketika kita datang kepada Bapa pagi hari ini, kita itu sedang berkata bahwa saya ini nggak mampu Tuhan menghadapi hari ini. Apa yang saya harus pikirkan, putuskan hari ini saya nggak mampu. Saya nggak bisa, dan karena itulah kita mengantisipasi. Gregorio, kita datang kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya bersama Engkau aku siap. Seakan-akan ada begitu banyak tantangan, lalu Tuhan ingatkan kita, kuatkan kita, kita berkata, aku siap. Nah, karena itulah kita pagi ini mau sembah, tinggikan dia, saudara. Gregorio, berjaga-jagalah. Berjaga-jaga untuk bukan sekedar kedatangan Tuhan yang kedua kali, tapi sesungguhnya setiap waktu kita berjaga-jaga. Kita nyanyikan lebih dulu lagu ini berkata tentang kebaikan Tuhan yang saya percaya syairnya Bapak Ibu tahu semua. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Ku telah mengenal kasih setia-Mu, ku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Yesus Allahku, Yesus Tuhan. Semua kita katakan, aku mengenal, katakan. Kita mengenal kasih karunia-Mu, kita mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela di miskin, supaya aku jadi kaya. Semua katakan besar. Yesus Allahku, Yesus Haleluya, haleluya. Amin.
Terima kasih banyak Bapak di surga, sekali lagi kami datang menghampiri tahta kemuliaan-Mu. Seraya mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan adalah menjadi sebuah kehormatan bagi kami kalau kami dilayakkan untuk menghampiri tahta kemuliaan Raja di atas segala raja, Bapa yang perkasa yang berkenan untuk kami jumpai pagi hari ini sebagai sumber kekuatan kami untuk menjalani hidup kami hari ini, untuk menaklukkan, mengalahkan setiap pergumulan-pergumulan, bahkan untuk boleh mengalami terobosan-terobosan dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Makasih banyak Bapak, sebelum kami akan membawa beberapa topik doa kepadamu, kami mau mendasarkan setiap doa kami di atas kebenaran firman, karena firman Tuhan itu adalah berkuasa untuk melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan kami. Sehingga pada waktu kami berdoa, doa kami powerful, tidak ada doa yang mandul, tidak ada doa yang tidak mendapatkan jawaban pagi hari ini. Karena itu siapkan teguhkan kami, berikan kami pengertian untuk menangkap setiap isi hati-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang perkasa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih Pak Dodi sudah memimpin kami dalam pujian penyembahan. Ya, senang bisa berjumpa kembali. Sahabat kami Bu Noni dari Makassar, ya Pak Dirikson Sijabat dari Siantar, ya dari timur barat ini semua kumpul. Ibu Marieta dari Batam, ya shalom Ibu, ya minggu lalu ketemu dan kita ketemu lagi pagi hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih sahabat saya Bu Oli, Rolling Pandeng, tetap semangat, sehingga itu memberikan saya semangat luar biasa Bu. Pak Umbu Kaludong, terima kasih, shalom, selamat pagi. Ibu sahabat kami, Ibu Olga Lilipori, shalom Ibu Olga. Ya, ini sejak kita onsite ini lama kita tak bersua, tapi ya tetap kita bersatu di dalam doa kita, saling merindukan sebagai keluarga besar, ya sebagai sahabat. Ya, Pak Yusuf Umbu, shalom, selamat pagi Pak Yusuf. Pak Pendeta Maxen, ya shalom Pak Pendeta Maxen, selamat ulang tahun yang baru berlangsung 2 hari yang lalu, ya walaupun kita tidak sempat Zoom, tapi doa kami bersama-sama dengan Pak Maxen, ikut merasakan kebahagiaan Pak Maxen dalam menyambut merayakan ulang tahun di di NTT. Inarido, shalom, selamat pagi, ya salam sehat. Sahabat kami Nona Natalia dari Padang ya Pak. Ya, sekarang di Jakarta. Ada di Jakarta. Oh, di Jakarta. Kerja di Jakarta. Ya, senang berjumpa dengan Nona Natalia. Ya, Ya, shalom. Salam Ya, kenal semuanya. salam kenal, selamat pagi. Ya, saya juga menyapa sahabat kami Ibu Acing dari Australia, selalu setia bersama dengan kami, puji Tuhan. Amin. Ibu Acing ini banyak sekali mengalami pengalaman rohani bersama dengan suaminya di dalam Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini sebelum kita berdoa, ada beberapa kutub doa yang kita akan bawa kepada Tuhan. Saya ingin mengajak kita melihat firman Tuhan. Ini ayat yang paling terpendek dalam Alkitab, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Dia katakan, tetaplah berdoa. Ya, satu pesan nasihat daripada Paulus, Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara di Roma, ya dalam menyambut masa-masa dia akan dieksekusi oleh Kaisar Nero pada waktu itu. Dan dia giat untuk menasehati jemaat-jemaat yang sudah dia bangun, dan salah satu suratnya kepada jemaat yang ada di Tesalonika, dia menyampaikan beberapa nasihat-nasihat, dan salah satu nasihat yang disampaikan di sana adalah tetaplah berdoa. Ya, ini kita mau bahas sedikit pagi hari ini. Kenapa? Ya, Paulus menekankan salah satu nasihatnya di dalam.
kepada jemaat yang ada di Tesalonika dalam menghadapi banyak pergumulan, tantangan, kesulitan-kesulitan. Ya, nasihat Paulus adalah dia katakan, tetaplah berdoa. Saya percaya nasihat yang sama juga sampai kepada Bapak Ibu Saudara dan saya pagi hari ini. Di tengah banyak pergumulan, tantangan, situasi, ya firman Tuhan datang menyapa kepada kita. Tetaplah berdoa. Amin Bapak Ibu. Ya. Pesan yang sama disampaikan oleh Yesus. Dicatat dalam beberapa Injil. Salah satu saya mau kutip dari Markus pasal 14 ayat 38. Ketika Yesus menghadapi masa-masa sulit ya secara manusia pada waktu itu karena dia sebentar lagi akan menggenapi misinya, mati di atas kayu salib, dan di Taman Getsemani pada waktu dia berdoa. Dia bangun, mendapatkan murid-muridnya ternyata nggak sanggup berdoa. Dia sampaikan pesan ini, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Iya. Ini dua tokoh ini saya mau ingin kita lihat sama-sama. Kenapa penekanan mereka pada waktu menghadapi masa-masa sulit, ya anjurannya adalah berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tarik sedikit ke Matius pasal yang ke-7 ayat 7. Salah satu pengajaran Tuhan Yesus, ya, dia katakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, dan carilah maka engkau akan mendapat. Ini sedikit agak paradoks dengan pikiran kita sebagai orang beriman. Karena bukankah Allah itu maha tahu semua kebutuhan Ibu Boli, ya, Pak Kaludan, ya, Ibu Marita, ya, tahu semua pergumulan saya, pergumulan Ibu Noni, Pak Dodi, Pak Sejabat, semua kita yang ada di Zoom ini, Tuhan itu tahu secara detail, ya, bahkan dia jauh lebih tahu secara detail pergumulan kita, ya, daripada siapapun. Dan dia punya kuasa kemampuan untuk memberikan jawaban atas setiap pergumulan kita, bahkan melakukan terobosan atas setiap pergumulan kita. Tapi, walaupun dia tahu secara detail pergumulan kita, walaupun dia punya kuasa, dia punya kemampuan untuk melakukan apapun untuk memberikan pertolongan kepada kita, namun kita tidak bisa mengalami mujizat itu, kita tidak bisa mengalami kuasa itu, kita tidak bisa mengalami pertolongan itu sebelum kita berdoa. Ini perlu kita pahami, gitu. Ya. Karena di sana Tuhan sudah membatasi dirinya, dia katakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dan doa adalah tempat kita untuk meminta. Itu. Ya. Sampai ya Pak Umbu Kaludang kalau punya pergumulan, walaupun dia tahu persis apa yang menjadi pergumulan Bapak, tapi dia hanya bisa memberi pada waktu kita meminta. Pada waktu Bapak meminta. Ya. Walaupun tuh Bapak di surga itu tahu persis apa yang menjadi pergumulan Ibu Marita pagi hari ini. Dan dia sanggup untuk melakukan mujizat itu. Tapi dia tunggu sampai Ibu Marita berdoa, datang kepada dia untuk meminta kasih karunia itu. Baru Ibu bisa menerima itu. Inilah aturan, ya, atau rule di dalam alam roh yang Tuhan Yesus siapkan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menerima mujizat. Itu sebabnya gereja dalam sepanjang masa doa adalah menjadi kuncinya, ya, doa menjadi toolsnya untuk gereja Tuhan mengalami mujizat, mengalami pertolongan, mengalami terobosan dalam hidup. Dan saya percaya bahwa prinsip ini masih terus berlaku sampai hari ini, besok, dan seterusnya. Amin Bapak Ibu. Ya, Tuhan hanya bisa melakukan pada waktu kita berdoa. Nah,
Saya percaya pagi hari ini kita ada datang dari berbagai macam tempat, ada yang dari timur, ada yang dari Indonesia Tengah, dari Barat, bahkan ada dari Australia. Kita berkumpul sama-sama pagi hari ini bukan sekedar karena kita menghargai undangannya Bu Oli atau undangannya Pak Dodi, bukan. Tapi kita ada di sini, ya. Kita menyiapkan waktu kita ada di sini, menghentikan dulu kegiatan kita yang lain. Kita ada di sini karena ada satu kesadaran. Bukan sekedar supaya saya berjumpa teman-teman satu dengan yang, tapi ada satu kesadaran yang lebih dari itu. Bahwa saya butuh pertolongan Tuhan, saya butuh doanya teman-teman saya untuk menopang saya. Karena di dalam doa itu, saya bisa menerima kuasa, mujizat, pertolongan Tuhan. Kekuatan pada waktu saya lemah. Ya. Kesembuhan pada waktu saya sakit. Kesuksesan di balik setiap kebuntuan. Anything. Apapun yang kita butuhkan pagi hari ini. Di dalam Tuhan tersedia jawabannya. Amin Bapak Ibu. Apapun yang menjadi kebutuhan kita hari ini. Di dalam Tuhan sudah tersedia jawabannya. Ya, itu sebabnya pagi hari ini Tuhan menantang kita. Kalau engkau membutuhkan, minta bersama ya. Saya sudah berdoa. Setiap saat saya sudah meminta, tapi mana? Ya. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak kita, ya, walaupun Matius pasal yang ke-7 ayat 7 itu sudah sering kita baca, tapi mari betul-betul kita bawa masuk dalam alam kesadaran kita, ya, supaya ayat ini, bagian daripada firman ini betul-betul menjadi bisa membaca cara pandang kita. Terjadi metamorfosa. Ya. Itu dari seperti kepompong menjadi kupu-kupu. Ya, dalam Roma pasal 12 ayat 2 dia katakan berubah secara akal budi, pembaruan secara akal budi. Itu. Nah, satu kata itu kalau tidak sanggup merubah cara berpikir kita, apalagi itu firman Tuhan, itu tidak bisa membawa dampak apapun dalam hidup kita. Sampai dia betul-betul bisa merubah cara berpikir kita, ya, baru dia bisa bekerja. Saya kembali ke ayat Matius pasal 7 ayat 7 tadi. Dia katakan mintalah maka akan diberikan. Ini prinsip. Lia, sorry. Masuk WA Lia. Ya, Pak Dodi bisa di dulu di mute. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ya. Ini prinsip meminta. Gitu. Sehingga pada waktu kita berdoa, ya, kita tidak melakukan itu sebagai sebuah kebiasaan, karena saya orang Kristen, saya berdoa, bahkan sebagian ada yang lain menjadikan doa itu sebagai tombol emergency. Sudah dalam kesulitan, ya, baru dia berdoa. Itu boleh saja, tetapi Tuhan mau kita melakukan ini sebagai satu kesadaran bahwa pada waktu saya meminta, prinsip meminta yang Yesus ajarkan, maka saya pasti menerima. Saya ulangi sekali lagi. Pada waktu kita berdoa, kita harus betul-betul menaruh kebenaran ini di bawah alam sadar kita, bahwa pada waktu saya meminta, saya pasti menerima. Katakan sama-sama, pada waktu saya meminta, saya pasti menerima. Amin. Amin. Ya. Nah, so ayat selanjutnya itu Yesus menutup di bawah. Dia katakan, kalau kamu saja yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apatah lagi Bapa di surga. Ya. Saya percaya dalam seluruh hidupnya Pak Dodi, dia hanya punya satu kerinduan. Bagaimana memberi yang terbaik kepada satu putranya dan dua putrinya. Betul nggak Pak Dodi? Ya, betul Pak Dedi. Pak Heri. Tapi sehebat apapun Bapak memikirkan putra dan putri Bapak, pribadi yang jauh lebih baik merancangkan sesuatu buat mereka.
yaitu Bapaknya di surga, Tuhan Yesus. Amin, Pak Dodi. Amin, amin. Haleluya. Pak Derikson Sijab di Siantar, ya, sebaik apapun Bapak merancangkan sesuatu yang baik buat putra dan putri Bapak, ya, karena itulah hati kita sebagai Bapak. Tetapi ada pribadi yang jauh lebih baik punya rancangan yang terbaik buat anak-anak Bapak, yaitu Tuhan Yesus. Cuma ingat Bapak Ibu, rancangan itu tidak terlaksana sampai Tuhan Yesus katakan minta supaya rancangan itu terlaksana. Saya percaya Tuhan di surga melihat setiap pergumulan kita. Ada di antara kita yang membutuhkan mujizat kesembuhan. Ada di antara kita yang membutuhkan kekuatan karena mungkin kita lagi sedang simpoyongan begitu banyaknya pergumulan yang berkepanjangan yang tidak bisa kita selesaikan. Ya. Dan Tuhan di surga sudah menyediakan jawaban itu atas setiap pergumulan kita. Dan Dia mau pagi hari ini kita mengerti prinsip ini. Pada waktu kita menghampiri tahta kemuliaannya, kita meminta, Dia katakan, maka engkau akan menerima permintaan. Apapun permintaan kita pagi hari ini, ya, bawa kepada Tuhan. Prinsip firman ini, oh Dia yang menjanjikan kok. Yesus sendiri menjanjikan itu. Kalau Dia menjanjikan, Dia pasti menggenapi. Ya. Dan seperti apa respon kita terhadap firman, sebesar itulah kita akan menerima jawabannya dari Tuhan. Gitu. Saya mendorong kita pagi hari ini, setiap kita yang hadir pagi hari ini, kita sungguh-sungguh ada di sini membawa setiap pergumulan kita kepada Bapa. Ya, walaupun Dia tahu secara detail apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, tapi Dia mau Anda betul-betul datang meminta, seperti anak meminta kepada bapaknya. Ya, anak itu kalau minta kepada bapak, dia tidak mau tahu ada uang atau tidak ada uang. Yang dia tahu, bapak saya pasti ngasih. Itu anak. Dan Tuhan mau kita datang seperti anak yang meminta kepada Bapa. Dan Dia janji, kalau engkau meminta, engkau akan menerima. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan sama-sama.